Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emi Puspita Dewi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik sebagaimana di part 1 telah saya jelaskan tentang uji normalitas residual. Pada part 2 ini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas data. Nah, di uji asumsi klasik ini saya menggunakan sumbernya dari buku Dwi Priyatno, Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS. Diterbitkan tahun 2016 oleh Gapa Media. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan di mana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier, baik itu yang sempurna maupun yang mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak ada masalah multikolinearitas. Jadi kita akan setelah outputnya dapat dari hasil pengolahan data lewat aplikasi SPSS, maka kita bisa melihat nanti ada variabel independennya. Jadi di variabel independennya kita akan melihat apakah ada terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi masalah di multikolinearitasnya. Jadi untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor pada hasil regresi linier. Oke, kriteria pengambilan keputusannya jika tolerance lebih dari 0,1 dan variance inflation factornya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Baiklah, langsung saja kita membuka tabulasi datanya, dan seperti biasa kalau tabulasi datanya sudah siap, kita membuka aplikasi SPSS-nya. Oke, saya buka di aplikasi SPSS-nya. Ini ya aplikasi SPSS-nya, saya gunakan yang versi 26. Boleh menggunakan versi lain. Jadi versi itu tidak mempengaruhi sama sekali, hanya saja versi itu akan memperbaharui tampilannya saja gitu ya. Tapi tidak akan mempengaruhi hasil dari pengujiannya. Oke, seperti biasa kita klik di variabel view, klik name. Saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama variabel independen, yaitu kecerdasan spiritual, kita lambangkan dengan X1. Variabel independen yang kedua yaitu kecerdasan emosional, saya lambangkan dengan X2. Dan variabel dependennya motivasi, saya lambangkan dengan Y. Di desimal saya buat 0 semua ya, dan skalanya saya gunakan scale. Saya klik data view, kemudian seperti biasa kita ambil di tabulasi datanya. Yang pertama yaitu kecerdasan spiritual. Kita sorot sampai ke bawah, yaitu sampai ke 121 responden. Kita pastekan di variabel independen yang pertama, dan ini variabel independen yang kedua. Pastikan semuanya tersorot sesuai dengan jumlah responden yang kita miliki. Oke, yang terakhir adalah variabel dependennya. Kita sorot juga dari responden pertama jawabannya sampai di responden terakhir, yaitu 121 responden.
kita pastekan juga. Oke, kalau semuanya sudah terisi seperti ini, kita akan melanjutkan ke pengujiannya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression dan linear. Pindahkan sesuai dengan variabelnya. Kalau ini variabel motivasinya saya pindahkan ke dependent, kemudian yang variabel independennya saya pindahkan ke independent. Setelah terpindah semua, silahkan kita klik di statistik. Nah, setelah terbuka seperti ini linear regression statistik, kita klik yang collinearity diagnostic. Setelah terklik lalu continue, pastikan semuanya seperti ini dulu ya, baru kita klik continue dan oke. Baiklah, hasilnya sudah kita peroleh. Ada di variabel, ada model summary, ada ANOVA, coefficient dan collinearity diagnostic. Nah, yang kita baca adalah di coefficientnya. Jadi yang kita baca adalah di coefficientnya. Ini kita lihat variabel independent yang kita miliki. Kalau kita lihat di bagian collinearity statistik, toleransinya nilainya 0,244, dan variabel independent yang kedua yaitu toleransinya 0,244. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat bahwa ini terpenuhi di multikoliniaritas, tapi kita lihat dulu ya di asumsinya, kriterianya yang telah kita buat di PPT-nya. Oke, kita besarkan dulu biar terlihat ya datanya. Oke, bisa kita lihat ini bahwa di uji multikoliniaritas kriteria pengambilan keputusannya jika tolerans lebih dari 0,1, jadi nilai toleransinya 0,1, kita lihat bahwa nilai toleransinya 0,2, jadi lebih besar ya, jadi lebih besar dari 0,1. Jadi toleransinya telah terpenuhi kedua variabel independen ini. Dan kalau kita lihat lagi dari variance inflation factornya kurang dari 10, kita lihat nih di bagian tabel SPSS-nya di variance inflation factor itu 4,1, berarti kurang dari 10, jadi nilai 10. Karena dia kurang dari nilai 10, maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki ini tidak ada masalah multikoliniaritas. Jadi kita bisa melanjutkan di uji selanjutnya, yaitu uji heterokedastisitas. Demikianlah video saya pada hari ini tentang uji multikoliniaritas. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya maupun dalam videonya, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.